Iya, halo selamat sore rekan-rekan semua. Nah, saya nanti nggak akan sendiri, saya akan bersama teman saya. Wah, ini dia. Halo, Halo Mbak Esti. Adi. Halo Mbak Evi. Selamat sore Mbak. Selamat sore nih Hadi. Ini ya sekarang karena kita sedang membahas divisi, ya kita berharap sih bisa mengajak rekan-rekan yang satu divisi nih ya. Nah saat ini kita bahas divisi ITS untuk bisa join gabung barengan dengan kita pada sore hari ini. Diharap banyak nih teman-teman sahabat Sabda yang bisa ikutan ya untuk Ya, membahas tentang divisi ITS pada sore hari ini. Gimana Hat perasaanmu nih menyapa sahabat Sabda? ya campur aduk sih, senang juga karena ada kesempatan untuk membagikan apa yang kita kerjakan di tempat ini gitu. Jadi biar sama-sama tahu, karena biasanya kita bekerjanya di balik layar. Ini kesempatan juga untuk Ya. membagikan kepada teman-teman yang di luar sana ya supaya tahu. Senang juga sih bisa membagikan ini kepada teman-teman yang di luar gitu Mbak. Jadi kita akan mulai sambil menanti sahabat-sahabat sabda yang lain. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya Hat ya, sebelum Ya, memulainya. Oke, mari kita ya, saya mengajak sahabat-sabda juga ikut berdoa bersama. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena pada sore hari ini kami dari Sabda ingin selalu bisa membagikan apa yang menjadi visimu di dalam pelayanan kami. Oleh karena itu melalui IG Live tentang divisi ITS pada sore hari ini, kami mohon Tuhan agar kami semua bisa belajar satu hal yang penting, bagaimana dengan teknologi kami juga bisa belajar Alkitab, mengakses Alkitab dengan lebih maksimal pada era digital ini. Kami berdoa untuk Hadi yang akan menyampaikan semua pengalamannya, kisahnya sebagai staf ITS. Kiranya Tuhan menolong semuanya dan juga peralatan yang digunakan, Engkau juga menolong supaya semua dapat digunakan dengan lancar. Rekan-rekan, sahabat sabda juga bisa bergabung Tuhan dan bersama-sama bisa berbagi dengan kami pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ya sekali lagi saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk rekan-rekan semua yang sudah masuk pada sore hari ini. Nah oke, saya akan mulai ya untuk Hadi gini ya. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seru tentang divisi ITS. Kalau 2 minggu lalu kita sudah ketemu sebenarnya sama Hadi ini, koordinator divisi ITS ya. Waktu itu saya sedikit memperkenalkan nih, divisi ITS ini adalah divisi yang tidak tergoyahkan. Karena apa? Lembaga Sabda sering melakukan restrukturisasi dan divisi ITS ini adalah divisi yang selalu ada gitu ya dan tidak pernah diganti gitu ya. Nah, kiranya ini bisa membuat sore kita makin seru gitu ya. Kita akan ini ya bagi sahabat Sabda juga nanti mau bertanya-tanya tentang divisi ITS, saya persilahkan. Tapi sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu ke Hadi. saya ingat itu perubahan nama ITS itu waktu saya masuk di tempat ini dulu sekitar tahun 2010. Jadi perubahan nama divisi ITS. Ya, 12 dulu tahun sebelumnya nih belum nama divisi ITS. ITS. Ya. Namanya Tapi sudah valid, sekarang tapi tidak. secara fungsi sejak dulu sama. Oke, sip ya. Nah, sekarang kita mau tanya nih, divisi ITS. Waktu saya nyebar brosur ada yang nanya, apa itu divisi ITS? Silahkan Hadi bisa dijelaskan, panjang Ya, pendek aja divisi ITS. ya, ITS itu kependekan. Jadi kepanjangannya adalah Information Technology Services. Jadi IT Services itu ya. Ya, secara singkat itu kepanjangannya. Ya, fungsinya adalah mengelola dan menyediakan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan Yayasan Lembaga Sabda. Itu secara umum sih, secara umum fungsinya itu menyediakan dan mengelola teknologi informasi untuk mendukung pelayanan Yayasan Lembaga Sabda. Tapi secara khusus, kami juga punya peran, punya fungsi, yaitu mengemas Alkitab, mengemas firman Tuhan ke dalam bentuk yang relevan untuk zaman saat ini. Sehingga kita mengikuti perkembangan teknologi untuk bisa mengemas firman Tuhan itu supaya bisa dipakai oleh zaman saat ini. Seperti itu, supaya relevan, supaya menyenangkan, supaya menarik, supaya firman Tuhan bisa ada di mana saja, bisa diakses dengan mudah, dengan diakses secara sistematis. Seperti itu. Nah, ini nih yang kita perlukan sebagai orang Kristen pada era digital saat ini ya, Hat ya. Dan selama 12 tahun nama divisi ITS, dan ini sebenarnya sudah sejak Sabda lahir ya, divisi ITS ini sudah menjadi fondasi dari pelayanan Yayasan Lembaga Sabda gitu ya. Dan saya juga sudah sempat katakan ya dalam 2 minggu yang lalu bahwa divisi ITS ini adalah divisi yang jadi fondasi dari semua divisi di ILSA. Tadi Hadi sudah jelaskan mengapa itu namanya Information Technology Services. Tapi kenapa arti pentingnya, kenapa ITS ini menjadi fondasi dari semua pelayanan di Sabda ini, kenapa ya Hat ya? Ya, sejak awal mulanya berdiri,
Sebenarnya ITS itu juga sudah menjadi awal Yayasan Lembaga Sabda berdiri. Jadi dimulai dengan mengembangkan alat-alat studi Alkitab. Jadi fokusnya memang untuk menyediakan alat-alat studi Alkitab. Jadi fokus kita yang kita kerjakan adalah terkait dengan biblical computing, Mbak Evi. Jadi tidak banyak organisasi lain atau lembaga lain yang menyediakan atau mengerjakan terkait dengan biblical computing. Jadi kami di sini mengerjakan biblical computing, memproses bahan-bahan Alkitab dan Biblika supaya bisa dipelajari dengan mudah melalui platform-platform yang ada saat ini, melalui perkembangan teknologi saat ini. Jadi supaya tidak ketinggalan zaman, supaya memanfaatkan teknologi dan bisa dikemas, bisa terintegrasi dengan mudah, bisa diakses dengan mudah. Iya, jadi dari kalau kita mau ini sedikit lagi ya, kenapa ini penting ya, menjadi divisi yang sangat penting dari Yayasan Lembaga Sabda, ini berbicara tentang sejarahnya ya, Had ya. Karena memang kalau kita lihat lagi tentang core pelayanan Sabda itu ada Alkitab, teknologi dan kekristenan, divisi ITS ini ya menjadi motornya ya. Bagaimana ketiga ini ya, tiga inti ini bisa dikerjakan menjadi dibungkus ya menjadi satu program pelayanan yaitu biblical computing. Dan untuk Indonesia begitu ya, Hat ya? Iya, tadi menjadi moto juga berarti supaya mendukung pelayanan yayasan lembaga sejak semulanya. Jadi menyediakan infrastruktur supaya apa yang dikerjakan oleh teman-teman di yayasan lembaga Sabda juga bisa didistribusikan di mana saja melalui jalur-jalur mana saja gitu. Ya, itu sebabnya mungkin sahabat Sabda mau tahu ya, kalau misalnya kita ada urusan-urusan teknis sehubungan dengan infrastruktur atau pelayanan atau software, hardware, dan segala macam itu ya, kita juga akan memanggil rekan-rekan dari divisi ITS untuk menolong nih, ya. Karena memang divisi ITS ini adalah fondasi motor dari segala divisi yang ada di Yayasan Lembaga Sabda. Nah, Hat, kalau dari divisi ITS ini menggodok semua hal-hal yang sehubungan dengan teknologi dan Alkitab sehingga bisa digunakan oleh masyarakat Kristen untuk belajar firman Tuhan ya pada era digital ini, apa aja sih yang secara ini ya, kamu bisa jelaskan ini ya, apa saja sudah dikerjakan oleh divisi ITS, apa hasilnya, ya mungkin dalam waktu yang singkat ini Hadi bisa jelaskan? Ya, oke Mbak. Yang paling utama tadi saya sudah menyebutkan terkait dengan biblical computing gitu ya. Yang paling gampang juga kalau kita memproses bahan-bahan. Mungkin kalau kita yang memproses, manusia yang memproses, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Bayangkan saja, contoh sederhananya kita mempunyai, di Indonesia saja kita mempunyai puluhan versi bahasa, suku gitu. Kalau itu hanya dilakukan oleh manusia, itu apa jadinya? Nah ini peran divisi ITS ini begitu penting di situ. Bagaimana kita bisa memproses puluhan versi, contohnya versi Alkitab itu dengan cara yang cepat, dengan bantuan komponen algoritma. Itu salah satu cara memproses bahannya. Tapi kedua juga bagaimana bahan-bahan yang sudah kita proses, bukan hanya Alkitab, tapi bahan-bahan pendukung lainnya itu bisa saling terintegrasi. Jadi itu juga tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Kalau akan bisa dilakukan dengan manusia, tapi atau manual akan sangat lama, tapi kalau dengan komputer untuk saling terintegrasi satu bahan ke bahan lainnya itu sangat menolong. Nah itu juga peran divisi ITS, bagaimana bahan-bahan itu bisa saling terintegrasi, bisa saling terkorelasi sehingga ketika mempelajari satu materi maka akan bisa mendapatkan materi-materi yang lain. Nah nanti apa yang sudah kita kerjakan, bahan-bahan yang kita sudah kerjakan akan dikombine atau digabungkan menjadi satu sistem. Nah ini kita akan menyebutnya alat studi Alkitab gitu ya. Jadi kita akan bagaimana bahan-bahan yang kita proses stand alone sendiri-sendiri itu kita kolaborasikan supaya bisa menjadi suatu alat untuk bisa mempelajari Alkitab dengan cara yang mudah dan menyenangkan sesuai dengan abad pada zaman ini, tantangannya itu. Gitu ya, Hat ya. Oke, itu jadi kalau kita bicara tentang memprosesnya, memprogramnya itu ya, kalau saya lihat sendiri Hadi dan teman-teman kerja itu dengan bahasa-bahasa yang saya nggak ngerti juga sih. Tetapi hasil akhirnya luar biasa ya. Kalau kita buka ayat, langsung bisa terhubung dengan kamus, dengan bahasa aslinya ya. Dengan satu sentuhan saja di HP kita atau dengan komputer kita. Nah, ini adalah kerjaan yang dikerjakan oleh rekan-rekan dari divisi ITS. Apa saja nih hasil jadinya nih? Mungkin ada yang belum tahu juga. Iya, hasil jadinya banyak banget sebenarnya. Coba kita mulai dari awal mulanya dulu Mbak ya. Di awal mula divisi ITS berdiri atau Yayasan Lembaga berdiri. Tahun 1994 Yayasan Lembaga Sabda berdiri, tapi tahun 1996 kalau tidak salah, 1994 software Sabda pertama itu berdiri, muncul. Ada gitu. Kita membuat software Sabda sejak versi 1 sejak tahun 1994. Nah, dulu kita mendistribusikan menggunakan floppy disk, Mbak. Floppy disk itu seperti ini. Coba lihat nih. Ini, kalau teman-teman tahu. Nah, itu software Sabda yang pertama kali. Kita bikin
mendistribusikan menggunakan alat namanya floppy disk ini 3,5 inch dulu. Tetapi melalui perkembangan teknologi, maka cara pendistribusiannya juga semakin berkembang. Kita mengembangkan software Sabda itu mulai dari versi 1 hingga pada saat ini ada versi 5. Jadi berkelanjutan untuk bisa memproses atau mengembangkan studi software Sabda tersebut. Dan pendistribusiannya tadi pertama lewat ini, lalu dulu ada teknologi baru menggunakan DVD. Oh. Nah, ini pakai DVD ya. Pakai DVD dan beberapa DVD yang lain juga kita bundle dalam CD ini untuk mendistribusikan software Sabda. Lalu karena ada perkembangan teknologi, cara pendistribusiannya beda lagi. Kita pakai flash disk dulu juga pernah. Jadi setiap kali roadshow kita ya mendistribusikannya lewat flash disk dan SD card. Ya. Kalau SD card sudah pasti tahu karena ini akan dipakai di HP. Nah, cuman mungkin saat ini teman-teman sudah dengan mudah mengakses internet, sehingga kalau software Sabda tinggal download aja ke software Sabda gitu sih. Itu produk pertama yang kita bikin, Mbak, yaitu software Sabda. Itu juga bukan hanya terdiri dari Alkitab, tetapi terdiri dari bahan biblika yang sangat banyak sekali. Perpustakaan ada di dalam situ, buku-buku ada di situ, ada ratusan buku yang ada di situ, sehingga itu juga mendukung untuk mempelajari Alkitab. Lalu tahun 1996 itu internet mulai masuk di Indonesia. Jadi kita memikirkan bagaimana bahan-bahan yang ada di software Sabda itu juga bisa didistribusikan di internet. Kita membuat website sederhana, simple gitu, untuk bisa mendistribusikan bahan-bahan di situ. Kita dulu namakan Sabda Web gitu ya, Sabda Web, untuk bisa mendistribusikan bahan-bahan Alkitab dari software Sabda. Lalu di situ berkembang karena perkembangan teknologi, sehingga Sabda Web yang dulu hanya sederhana bisa berkembang pesat sekali hingga saat ini muncul mungkin sekitar tahun 1997-an kalau tidak salah, atau 99, itu muncul Alkitab Sabda, prototipe pertama. Situs yang kita kenal sekarang saat ini, alkitab.sabda.org. Itu juga masih dipakai hingga sekarang. Itu perkembangan dari software Sabda. Nah, di situ kalau situs Alkitab Sabda itu bisa dikatakan mega perpustakaan, karena di dalamnya berisi ratusan buku-buku biblika Alkitab yang saling terintegrasi, sehingga teman-teman semua, rekan-rekan yang memakai situs tersebut, website tersebut, bisa dengan cara sistematis mempelajari Alkitab. Karena ketika membuka satu Alkitab saja, maka akan bisa mendapatkan bahan-bahan yang terintegrasi. Ada kamus, ada buku-buku yang lainnya. Tapi juga yang menarik adalah pencariannya, Mbak. Itu fungsi dari Biblical Computing adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pencarian yang tepat, yang cepat, dan menyeluruh itu. Nah, itu hanya sistem yang bisa melakukan itu. Ya, itu. Dan situs Alkitab Sabda menjadi pusat atau cara pencarian yang terbaik yang saat ini yang bisa digunakan untuk mempelajari Alkitab. Puji Tuhan ya. Nanti saya akan sedikit bagikan, ada beberapa testimoni juga yang disampaikan ya terkait dengan penggunaan dari produk Sabda ini gitu ya. Bicara tentang mega perpustakaan, pastinya nggak dikerjakan sendiri dong, Hat ya. Namanya mega, ini sesuatu yang besar gitu ya. Ya, kita juga bersyukur kepada Tuhan untuk dukungan mitra ya, baik mitra bahan, pendukung, sehingga proyek mega perpustakaan untuk studi Alkitab ya dikerjakan oleh divisi ITS ini bisa terwujud ini sejak dari sejarah pelayanan Yayasan Lembaga Sabda sampai hari ini. Ada satu pertanyaan nih, yang paling baru banget dari divisi ITS ini ada produk apa nih? Ini dari Niko Septian. Yang paling baru banget ya. Ini kita sedang membuat video podcast. Video Alkitab podcast. Dong? Ya, Alkitab. Video Alkitab. Jadi kita bisa menggabungkan antara audio, antara teks dengan gambar. Jadi semua dikombin jadi satu gitu. Nah, itu kalau manusia melakukan tidak mungkin, tapi dengan algoritma maka semua hal itu dimungkinkan. Tapi yang kedua juga kita sedang mengembangkan studi Alkitab yang lebih baik lagi gitu. Kita sedang mengupayakan itu gitu untuk bisa membuat sistem studi Alkitab yang baru dengan teknologi yang terbaru. Ya, itu juga sekaligus pokok doa supaya kita bisa terus memajukan apa yang sudah kita kerjakan sejak mulanya, yaitu mengembangkan studi Alkitab. Itu sih.
Puji Tuhan. Wah, ini ditunggu banget nih kabar baiknya nih Hat ya. Kayaknya kok seru banget ya dengan kita dengerin, mendengar gitu ya. Kita bisa sekaligus belajar firman Tuhan. Ya, ditunggu Hat, semangat. Ya. Oke, ini ada satu komentar nih dari Pak Jeffrey, tapi saya akan bacakan nanti karena ini terkait tentang pertanyaan saya yang selanjutnya ini Hat ya. Itu tentang kalau bicara tentang mega perpustakaan tadi kan nggak mungkin kerja sendiri. Apakah Hadi mengerjakannya sendiri? Oh tidak, Pak. Tidak. Saya tidak sendiri. Tidak. Karena kita punya prinsip we cannot do it alone gitu. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Ada orang-orang di balik yang mendukung pelayanan kita secara internal maupun secara eksternal. Jadi mungkin tahu siapa saja nih ada orang-orang di belakangnya. Ya, bagaimana suasana di ATS itu kayak tegang banget. Pakai bahasa-bahasa aneh kok kayaknya tegang gitu ya. Apakah setegang yang saya bayangkan? Saya bayangkan. Ya, karena serius ya Mbak ya, jadi ya kita mungkin kesannya tegang, tapi sebenarnya kita cukup menikmati apa yang kita kerjakan sih. Nah, kita ada di belakang layar ini, kita ada 5 orang teman yang mendukung pelayanan saat ini di kantor gitu ya. Nanti saya serahkan ke teman-teman dulu aja ya, supaya mereka bisa perkenalan sendiri. Ini pertama saya mau mengenalkan teman yang di kanan saya ini, Andi, biar mengenalkan diri, siapa dan apa yang sedang dikerjakan saat ini. Halo Sobat Sabda, perkenalkan nama saya Andi. Nah, di sini saya ini sedang mengerjakan salah satu proyek. Saya ngerjain tafsiran, jadi sumber bahan tafsiran untuk penambahan bahan di situs Alkitab Sabda dan di software Sabda, nantinya bisa ada di aplikasi tafsiran. Selain itu juga ada pengerjaan kayak harian lah, ya, pengerjaan seperti situs Badeno kalau teman-teman tahu, jadi terus dikembangkan, terus diupayakan supaya terus relevan ya. Untuk itu butuh doanya dari teman-teman juga supaya proyek-proyek Sabda itu dapat berjalan dengan baik. Oke, saya serahkan ke rekan saya selanjutnya ya. Halo Bu Evi, halo semua. Halo Sandra. Saya di ITS sebagai admin. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas. Ya, ini bisa dilihat rekap dari teman-teman semua, proyek-proyek yang sudah dikerjakan dari teman-teman, saya rekap untuk laporan. Itu sih tugas saya. Oke, lanjut ke Julius, rekan saya. Ya, banyak nggak nih proyeknya ITS nih, Sandra? Banyak, Bu Evi. Banyak banget. Oke. Iya, silakan. Next, tadi Julius ya, sudah siap-siap. Ya, shalom teman-teman. Ya, saya sekarang sedang membantu untuk proses bahan Alkitab kuno dari teks menjadi gambar, dan nanti bahan jadinya akan didistribusikan di situs kuno.sabda.org. Jadi kayak seperti ini sih. Jadi dari teks nanti dirubah menjadi gambar. Jadi nanti gambar ini nanti akan ditayangkan di situs kuno.sabda.org. Begitu saja sih. Saya akan berikan ke mobile development kita, Mas Odi. Ya, ya, thank you, semangat. Halo Bu F. Halo Odi. Ya, halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Odi. Di ITS ini saya bertugas sebagai mobile developer. Dan ini saya sedang mengerjakan tafsiran, jadi membuat tempat supaya nanti yang dikerjakan Andi juga kita bisa nikmati lewat HP Android kita gitu. Nah, kalau mau lihat nih bentuknya seperti apa, ya ini yang saya kerjakan. Tuh, teman-teman bisa lihat. Oke. Wah, mantap. Ya, ini kayaknya susah banget nih, kamu cuma ngerjain baris-baris warna-warni gini, ribet banget kayaknya ya, Odi. Ya, kalau dalam proses pengerjaannya sih memang kelihatannya ribet ya, tapi yang penting kan hasil akhirnya nanti bisa dinikmati semua masyarakat Kristen. Ya. Yeah. Benar banget. Oke. Thank you. Masih ada satu lagi nih yang paling muda, yang paling berbakat, teman kami, Christian. Saya langsung serahkan saja. Ya, halo Mbak Evi, halo semua. Halo Tian. Ya. Perkenalkan, saya Christian, biasa dipanggil Tian. Jadi untuk proyek yang saat ini sedang saya kerjakan itu tentang YouTube untuk audio Alkitab Sabda gitu. Jadi nanti dari teman-teman yang lain ketika udah selesai di
kerjakan itu akan didistribusikan ke YouTube dan juga ke Spotify. Kurang lebih kerjaan yang saat ini saya kerjakan itu sih. Saya nggak bisa flip karena ternyata jadinya ngepin. Jadi aku akan ganti aja ini. Oke. Ya ini. Jadi untuk teman-teman jangan lupa subscribe untuk audio Alkitab Sabda sama untuk Sabda Alkitab juga. Ya, segitu Mbak Evi. Terima kasih. Oke, banyak ya, Tian ini. Kembalikan ke Mas Hadi ya. Ya, thank you. Wah, Haji. Kalau Hadi sendiri ngerjain apa nih? Itu teman-teman saya yang saat ini berada di dalam kantor Mbak Evi. Tapi di luar sana yang mungkin nggak disebutkan pasti ada yang tidak saya sebutkan di sini yang mendukung secara aplikasi, yang mendukung secara server, infrastruktur, sehingga mereka bisa menolong, bisa mendukung sehingga pelayanan Sabda bisa ada hingga sampai saat ini, khususnya untuk pelayanan digital, pelayanan teknologi. Ya, sebenarnya yang mendukung juga sahabat-sahabat Sabda ya, Hat ya, walaupun mereka bukan ITS, tapi setiap ada masukan tentang teknis atau usulan tentang pengembangan, itu sangat menolong rekan-rekan di divisi ITS untuk mengembangkan tiap produk dan ini ya, program-programnya ya, Hat ya. Jadi kita banyak sekali masukan dari pengguna ya. Iya, puji Tuhan. Ini ada satu komentar dari pernah juga bergabung menjadi bagian dari divisi ITS ini, ada Pak Jeffrey ya. Bersyukur boleh di divisi ITS. Ada sukacita tersendiri di belakang layar, bisa saling kolaborasi. Ada pengalaman seru ketika kerja pair programming dengan Mas Hadi. Puji Tuhan. Semangat Pak Jeffrey. Iya. Ya, ini sehubungan dengan produk-produk tadi juga sebenarnya ada pertanyaan tadi waktu teman-teman menyampaikan ini ya, menyampaikan informasi tentang apa yang dikerjakan. Ini bahan tafsiran apa nih yang terbaru yang sedang dikerjakan? Saat ini sedang mengerjakan, saya belum tepat namanya apa, tapi ada sekitar 1.500 halaman kita namakan secara teknis. Itu sedang kita proses mungkin akhir bulan ini ya, kita secara data bisa selesai sehingga bulan depan bisa dipasang di beberapa platform kita yang sudah dilaporkan Mas Andi tadi ya, itu tadi dia mengerjakan data tafsiran. Iya. Ya, itu tadi menjawab pertanyaan dari Orieni ya. Lalu juga ada pertanyaan lagi nih dari Saudara Nikos. Alkitab kuno, apa itu Alkitab kuno? Tadi dijelaskan oleh Saudara Julius, dia sedang mengerjakan Alkitab kuno. Apa ini, Hat? Pendek aja, Hat. Alkitab dikatakan kuno karena itu paling tidak usianya di atas 50 atau 60 tahun gitu. Jadi kita memproses bahan-bahan Alkitab yang mulai sejak tahun 1600 berapa gitu, 600-an itu sudah ada gitu. Jadi kayak bisa lihat sejarah ya, sejarah Alkitab Indonesia sejak mulanya gitu. Jadi kita bisa lihat bagaimana ternyata kita bisa melihat perkembangan Alkitab dari tahun dulu 1600-an hingga sampai saat ini. Jadi perkembangan Alkitab memang cukup baik, khususnya di Indonesia, dan itu di Indonesia, bukan hanya di luar. Iya, nah, puji Tuhan, ya kita bisa lihat nanti, kita lihat di situsnya sudah bisa dilihat belum Hadi sekarang? Sekarang mode alpha preview ya, mode development alpha preview, bisa diakses di kuno.sabda.org. Kuno.sabda.org, jadi ya, kalau mau lihat dan memberikan masukan bisa langsung masuk ke kuno.sabda.org. Iya, Hat, ini ya, saya mau tanya lagi nih tadi dari semua teman-teman yang sudah gabung, ikutan gitu ya, yang paling menarik, kalimat pendek saja ya tentang hal yang paling menarik yang pernah kamu alami dan rekan-rekan di dalam divisi ITS. Terkait dengan perkembangan teknologi sih Mbak. Jadi kalau saya secara pribadi atau mungkin secara organisasi juga membandingkan dengan perusahaan lain sih. Perusahaan lain itu perusahaan yang komersil itu bisa menggunakan teknologi itu dengan baik. Mereka bisa memanfaatkannya untuk kepentingan komersial. Tapi apakah kita orang Kristen, lembaga Kristen bisa memanfaatkan teknologi itu seperti perusahaan yang di luar sana. Jadi kita tidak menutup kemungkinan untuk bisa mengejar teknologi itu untuk perkembangan pelayanan di Indonesia khususnya. Supaya orang bisa semakin mengenal Tuhan, bisa mengasihi Tuhan melalui Alkitab. Jadi bukan profit berupa materi, tetapi sesuatu yang nilai kekal gitu ya. Ya. Bersyukur ini. Ya itu paling seru tantangannya karena saya kalau lihat rekan-rekan ITS juga kalau sudah ada teknologi baru akan berusaha sekali mempelajarinya, capek juga kejar-kejaran dengan teknologi ya. Tapi serunya mereka tetap semangat memaksa diri untuk belajar gitu ya. Karena tahu ada sesuatu yang penting yang harus kita lakukan dengan teknologi baru ini, pentingan untuk firman Tuhan gitu ya, Hat ya. Iya. Puji Tuhan. Nah, ada beberapa juga sih sahabat Sabda yang sudah memberikan testimoninya juga tentang pelayanan yang telah dilakukan oleh divisi ITS. Salah satunya ini ada dari rekan di Malaysia ya. Bersyukur, terima kasih melalui
situs Alkitab Sabda gitu ya. Orang-orang di Malaysia itu bisa diberkati dengan pelayanan dari divisi ITS karena bahan-bahan di Alkitab Sabda banyak membantu dalam belajar dan sebagai sumber rujukan untuk belajar firman Tuhan bagi masyarakat di Malaysia. Lalu juga ada dari hamba Tuhan. Terima kasih banyak tim Sabda yang sudah membantu hamba Tuhan khususnya untuk berbagi tentang kebenaran Alkitab, bisa belajar firman Tuhan dan kiranya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Wow, ini ya, dan bersyukur sekali karena memang divisi ITS ini menjadi dapur bagi untuk memprogram, memproses ya data-data firman Tuhan. Jadi kita bisa melihat bagaimana teknologi digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan firman Tuhan. Teknologi dan Alkitab ini juga menjadi tujuan ya. Tujuan dari semua produk-produk yang ada di divisi ITS. Oke, Hadi, ya kamu mungkin bisa memberikan apa sih kesan pesan atau sesuatu yang bagi sahabat Sabda yang mengikuti IG Live pada sore hari ini? Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga, yang nanti juga mungkin sekaligus pokok doa juga, yang tantangan teknologi. Jadi kalau ngomong tantangan teknologi semakin berkembang. Apakah kita mau mengejar itu menggunakan teknologi untuk kemuliaan nama Tuhan? Kalau berbicara teknologi saat ini kan sudah banyak yang smart gitu. Apakah kita sudah membuat smart Alkitab? Kalau kita tugasnya di PS ya itu bagaimana kita membuat smart Bible, smart Alkitab supaya bisa diakses oleh orang di luar sana gitu. Tapi juga sekaligus pokok doa supaya orang-orang di luar sana yang sudah mengakses smart Alkitab itu juga adalah smart people juga gitu. Jadi orang-orang yang bisa mengerti memakainya gitu. Kadang-kadang itu juga perlu kita latih untuk mereka juga bisa menggunakan apa yang sudah kita hasilkan supaya itu benar-benar bisa efektif untuk menumbuhkan iman mereka, untuk iman percaya mereka. Lalu kedua terkait dengan skill, itu juga terkait dengan perkembangan teknologi, ya doakan kita yang ada di tempat ini supaya kita giat belajar ya, untuk giat belajar, untuk semakin mengasah ilmu karena teknologi berkembang cepat pesat. Jadi kita harus mengejar itu, harus belajar itu, dan itu dimanfaatkan untuk biblical computing yang ada di tempat ini sehingga firman Tuhan bisa disebar luas, bisa relevan, kita bisa inovatif, kreatif untuk menciptakan hal-hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita juga butuh orang-orang yang punya kompetensi, yang mengasihi Tuhan untuk bisa bergabung bersama kami untuk mengerjakan apa yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita di Yayasan Lembaga Sabda gitu. Ya, tapi yang paling penting juga yang terakhir, apa yang sudah kita hasilkan, yaitu alat-alat studi Alkitab, supaya itu firman itu benar-benar tinggal di dalam diri kita, hidup di dalam kita. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tetapi itu benar-benar hidup. Firman itu hidup, firman itu tinggal, firman itu berbicara di dalam hati kita. Nah, itu kerinduan kita, mengapa kita menciptakan, mengapa kita membuat alat-alat studi Alkitab. Itu Mbak, yang terakhir. Puji Tuhan, ya. Itu doa kita bersama juga ya, Hat ya. Kiranya divisi ITS makin dipakai Tuhan dan bisa mewujudkan visi dari terus mewujudkan visi dari Yayasan Lembaga Sabda, itu IT for God, firman Tuhan, yang digital kapanpun dimanapun bisa dipakai untuk belajar Alkitab ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk Hadi ya, selaku koordinator ITS. Teman-teman ITS juga di layar, teman-teman ITS yang sudah pernah masuk dalam divisi ITS juga sudah ikutan, thank you banyak ya semuanya. Oke, bye Hadi. Ya, bye all. Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Ya, baik sahabat Sabda ya, sebentar lagi kita akan mengakhiri live pada sore hari ini ya. Bersyukur sekali karena rekan-rekan dari divisi ITS sudah berbagi tentang bagaimana mereka melayani Tuhan dari balik layar, dan tidak hanya divisi ITS yang akan kita kulik ya, kita masih akan mengulik divisi-divisi yang lainnya. Nanti ikutin terus Instagram Sabda Ilsa ya, aktifkan notifikasinya, follow, dan sharekan juga kepada rekan-rekan yang lain supaya bisa terus mendapatkan update terbaru dari pelayanan Yayasan Lembaga Sabda. Oke, baiklah sahabat Sabda semua ya, kami terima kasih sudah ikut bergabung bersama-sama ya, dan diharap ikutin terus ya program Ejilah dari Yayasan Lembaga Sabda, karena kami sungguh rindu ingin selalu dekat dengan sahabat ya, dengan pengguna. Kami sungguh rindu mendapatkan juga masukan, kita bersama-sama saling butuh bersama melalui program Ejilah Sabda Yesa ini. Saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus adalah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk waktu yang singkat ini kami dapat bersama-sama sharing tentang divisi ITS dari Yayasan Lembaga Sabda. Kami melihat begitu banyak hal luar biasa yang telah Tuhan kerjakan melalui divisi ini sehingga Tuhan, masyarakat Kristen di Indonesia, tubuh Kristus di Indonesia ini Tuhan bisa menikmati firman Tuhan, belajar firman Tuhan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang luar biasa yang boleh Engkau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan kami bisa memanfaatkan semua ini dengan baik sehingga hidup kami setiap hari Tuhan semakin memiliki hidup yang alkitabiah, hidup yang seturut dengan firman-Mu ya Tuhan, berjalan juga dengan perkembangan teknologi ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan divisi ITS ke dalam tangan kuasa-Mu, kerinduan mereka agar setiap pekerjaan ini dapat berdampak bagi tubuh Kristus di Indonesia, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kebutuhan programmer yang saat ini juga masih kami butuhkan Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Engkau mengirim banyak anak-anak muda, programmer yang mencintai firman-Mu untuk bergabung bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat sore sahabat Sabda semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program IG Live selanjutnya dari Sabda Ilsa. Tuhan Yesus memberkati. Salam IT for God. Bye all.